Bab ke babu fi muhafadzati al-a'mal. Bab yang menjelaskan tentang bagaimana menjaga amalan-amalan yang baik tentunya. Fi muhafadzah di dalam menjaga al-a'mal terhadap amalan-amalan yang baik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqassat qulubuhum. Shadaqallahul azim. Ayat ini adalah ayat yang tertera di dalam surat Al-Hadid ayat ke-16. Yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yakni orang-orang yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian mereka berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Ayat ini saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita, mengingatkan kepada kita kepada satu hal yang telah kita lakukan sejatinya. Karena tadi fi muhafadzah ala a'mal. Kalau umur kita sekitar 50-60 tahun, berarti sudah sekian banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sudah begitu banyak sholat yang kita lakukan. Sudah begitu banyak puasa yang kita lakukan. Sudah begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Tetapi masihkah belum datang kepada diri kita sebuah kesadaran untuk tunduk dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya adalah tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya sudah menjadi cukup panjang dan cukup lama buat kita. Seumuran kita 50 ke atas untuk bisa menyadari diri akan pentingnya tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sering berlatih melakukan itu semua, tetapi sampai hari ini juga kita belum tunduk, kita belum menyadari akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan disamakan dengan orang-orang yang sebelumnya. Yaitu orang-orang ahlul kitab yang dikasih peringatan, tetapi mereka
mengabaikan peringatan-peringatan tersebut. Bahkan hatinya menjadi keras. Untuk itu saudaraku sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bahan pemikiran buat kita. Kalau sampai hari ini, kalau sampai waktu ini, seumuran kita ini belum punya kesadaran untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan hati kita keras. Bukankah Allah sudah memberikan perhatian-perhatian? Dan bukankah kita juga sudah berlatih? Sepertinya latihan-latihan yang kita lakukan menjadi sebuah rutinitas, formalitas belaka saja. Jadi tidak merubah apapun. Jadi rutinitas formal saja. Padahal sejatinya ada sesuatu tujuan yang harus kita capai. Kalau di dalam kehidupan itu pasti ada tujuan yang kita capai. Bukankah setiap ibadah yang kita lakukan itu ada sebuah tujuan? Contoh tatkala sholat. Apa tujuan sholat? Tanha anil fahsya wal munkar. Lalu sudahkah kita mengevaluasi? Salat yang kita lakukan itu bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan kita itu jauh dari fahsya, jauh dari mungkar. Atau biasa-biasa saja. Tidak ngefek, kata anak sekarang. Jadi tidak ada efek apa-apa, salat ya salat. Perbuatan mungkar ya terus saja kita lakukan. Tidak merubah diri kita menjadi lebih baik. Tidak merubah diri kita itu menjadi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bilang STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ini bukan sebuah diskresi, ini bukan. Karena sesungguhnya yang batil itu batil, yang hak itu hak. Dijelaskan dalam Al-Quran. Innal batila kana zahuqo. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang harus menjadi perhatian buat diri kita. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan berlalu begitu saja tanpa hasil. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak punya asar, tidak membekas apapun, tidak merubah apapun. Dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, enggak ada bedanya. Bahkan mohon maaf, yang sholat ya sama saja dengan orang yang tidak sholat. Perbuatannya, ucapannya, perangainya. Ini kan sejatinya harus berbeda. Makanya tadi jangan-jangan sholat kita itu hanya formalitas belaka saja. Kenapa ini terjadi? Pertanyaan kan begitu. Kenapa ini terjadi? Kita sholat terus menerus, kita puasa terus menerus, tapi tidak merubah apapun pada diri kita. Kenapa ini terjadi? Karena kita melaksanakannya tidak penuh dengan self awareness, tidak penuh dengan kesadaran, tapi karena sebuah pemaksaan. Kadang-kadang kita disadari atau tidak bahwa agama itu menjadi sebuah dogmatis saja, sebuah dogma. Ya mohon maaf, kenapa? Karena sejatinya kita ini berpikirnya kadang-kadang kontradiktif. Sementara di satu sisi kita takut kepada siksaan Allah, lalu kita melaksanakan ibadah kepada Allah agar tidak disiksa, di sisi lain kita tetap saja melanggar perintah-perintah Allah. Itu menjadi sebuah permasalahan.
Pemikiran yang kontradiktif ini yang harus diselaraskan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, kenapa ini juga terjadi? Mohon maaf mungkin Pak. Tingkat keimanan dan keislaman kita, kalau bahasa gampangnya mah, belum matang. Belum matang. Jadi kalau orang bilang tidak lahir batin, Islamnya hanya di lahirnya saja, batinnya belum. Makanya kenapa sholatnya tidak khusyuk? Ya lahirnya saja kan sholat itu hanya gerakan-gerakan saja, bacaan-bacaan saja. Hati kita nggak sholat. Pikiran kita nggak sholat. Karena apa? Tatkala kita sholat kita kemana-mana saja. Saya tidak ngomongin siapa-siapa, ngomongin diri sendiri. Sekarang jujur saja kepada diri kita sendiri. Sejauh ini, setahu ini, sudahkah kita bisa melaksanakan sholat khusyuk? Tanya pada diri sendiri. Belum ternyata. Kenapa? Belum terjadi. Satu tadi. Sholat kita itu sholat lahiriah. Belum sampai sholat batiniah. Sejatinya lahir dan batin. Hatinya juga sholat. Salah satu diantaranya apa? Nah nanti belajar dulu tentang keilmuannya. Bagaimana mungkin kita akan sholat sementara kita tidak tahu makna sholat, tidak tahu arti-arti yang dibaca dalam sholat kita. Akhirnya kemana-mana. Untuk itu saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo bersama-sama sedikit demi sedikit kita perbaiki bersama-sama. Agar amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar amalan-amalan formalitas belaka. Bukan hanya sekedar amalan-amalan yang dalam gerakan saja, yang dalam ucapan saja. Tetapi amalan-amalan yang bisa ngewejantah dalam perbuatan-perbuatan kita. Yang bisa ngewejantah kepada ucapan-ucapan kita. Yang bisa terkewejantah kepada amalan-amalan kita keseharian. Dan yang paling hebatnya adalah yang bisa menghasilkan kita menjadi orang yang ta'abbud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih hangat saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah lah kalau yang sudah setua begini mah bisa menjaga istiqomah untuk beribadah. Ya sedikit terpleset mah bisa lah. Kita sudah terbiasa di bulan puasa kita sholat. Di luar puasa kita tetap sholat kan? Tetap sholat kan? Tetap sholat. Yang sudah biasa puasa Senin Kamis ya puasa tetap puasa aja. Tetapi apakah puasa yang kita lakukan kemarin bulan puasa kemarin itu ada tujuannya kan? Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Lalu pertanyaan, sudahkah kita menjadi orang bertakwa? Itu pertanyaan besar. Bayangkan saja 50 tahun kita berumur di dunia ini. Berarti kan kalau 50 tahun ya katakan sajalah kita sudah puasa itu selama 4 tahun. Kalau dulu kita puasanya mulai dari umur 10 tahun katakan. Kan hanya 1 tahun 1 bulan. Jadi kalau umur 50 atau 60 ya kurangi saja. 10 kesananya yang 50 tahunnya 1 tahun 1 bulan, 1 tahun sebulan, berarti kan 50 bulan. Nah, anggap saja 50 bulan jadi 55 tahun gitu lah, atau 40 tahun. Rata-rata 4 tahun atau 5 tahun. Rata-rata kita puasa itu kalau dikalkulasi sudah 4 tahun sampai 5 tahun. Nah, itu yang pertanyaannya adalah
Sudahkah puasa yang kita lakukan selama 4 sampai 5 tahun itu mengantarkan kita menjadi orang bertakwa? Atau mohon maaf, jangan-jangan kita tidak tahu tujuan. Tahu tujuannya, tapi hanya sebuah nama saja. Karena ada cerita nih, ini yang orang Madura siapa? Ada orang Madura, Pak. Naik kapal, pesawat terbang. Di pesawat terbang itu kan beda-beda ya kelasnya. Ada kelas VIP, kelas bisnis, kelas ekonomi. Beda kursinya lah. Dia mau ke Jakarta dari Surabaya. Dia pegang tiket, dia naik, dia duduk di kelas VIP. Yang kursinya itu berbeda lebarnya dengan yang belakang. Ada orang VIP-nya yang datang. Oh, ini kursi saya. Kamu siapa? Kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu Taya? Aku orang Madura. Ini kursinya ini sama saja. Di sana kursi, di sini kursi. Kamu duduk saja di sana. Akhirnya terjadi ribut. Pramugari pun datang. Nggak bisa menyelesaikan masalah. Ternyata ada orang lain, orang Madura yang datang. Bapak mau kemana? Mau ke Jakarta. Oh, kalau mau ke Jakarta, kursinya bukan di sini. Kursinya di sana di belakang. Oh, Taya, di belakang. Ya, kalau di sini nanti Bapak hanya sampai ke Solo saja. Mau turun di Solo? Nggak mau, akhirnya dia turun ke belakang. Nah, ini artinya dia tidak tahu tujuan bahwa ini padahal sama-sama ke Jakarta. Nah, saudaraku sekalian, ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Jadi kita mau pergi ke Jakarta, hanya tahu nama Jakarta, tapi nggak tahu yang mana sih ciri-ciri Jakarta itu yang bagaimana. Jangan-jangan, ya syukur-syukur sih kita sudah sampai kepada Jakarta, tapi kita kebingungan di Jakarta yang bagaimana masih mending. Masih apa, masih bisa nanya. Yang jadi masalah kita kan tidak tahu, ini sudah sampai atau belum, ini sudah sampai atau belum. Gitu. Artinya harus tahu dulu apa itu takwa. Tidak hanya saja definisinya, tetapi ciri-cirinya menjadi orang takwa. Sudah sering dijelaskan itu takwa. Nggak usah jauh-jauh di Al-Qur'annya, di ayat-ayat pertama saja di surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Sesungguhnya kitab ini tidak ada keraguan. Terus hudan lil muttaqin. Dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita bertanya pada sendiri, apakah kita kalau menyatakan diri jadi 4 tahun, 5 tahun kita puasa, apakah sudah menjadi bertakwa? Cirinya apa? Sudahkah Al-Quran menjadi pedoman hidup, menjadi petunjuk hidup kita? Atau hanya sebagai bacaan, seperti bacaan-bacaan yang lainnya saja? Oh ya tidak bagaimana? Ya mohon maaf, kita sering membaca Al-Quran tapi tidak tahu artinya. Bahasa serampangannya, ya apa bedanya kita membaca buku yang lain dan kita tidak mengerti artinya? Oh tetap berbeda, betul tetap berbeda karena membaca Al-Quran pada punya nilai ibadah. Tapi tatkala kita membaca Al-Quran tahu maknanya, tahu maksudnya, maka akan menjadi penuh nilai, menjadi lebih punya value. Itu yang harus kita lakukan, teman. Karena apa? Bagaimana akan menjadi sebuah petunjuk orang kita tidak paham isinya apa? Benar bahwa membaca Al-Quran itu menjadi ibadah. Tapi ingat, bisa saja membaca Al-Quran itu tidak menjadi ibadah. Kenapa? Karena didasari dengan riya. Ingin dipandang, ingin dipuji oleh orang lain. Tidak menjadi ibadah dijamin.
Untuk itu hati-hati saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan penyakit-penyakit ria, penyakit-penyakit ingin dipandang orang alim, ingin dipandang orang itu rajin dan lain sebagainya. Jauhkan sifat-sifat itu dari kita. Karena sayang, waktu yang kita gunakan tetapi sama saja tidak punya nilai, tidak punya hasil apa-apa. Maka akan sebuah kesia-siaan saja. Itu baru satu, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu apa tanda-tandanya? Dilanjutkan nanti. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang beriman itu, orang yang muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Yang bagaimana hal yang gaib itu? Yang mudah saja yang gaib itu adalah surga dan neraka. Atau kematian kita. Masa depan itu gaib. Masa depan itu gaib. Saya pernah mendengar membaca sebuah artikel. Kita tahu nggak bahwa kematian itu datangnya kepada kita kapan? Tidak tahu kan? Tidak tahu kan? Tidak akan tahu. Siapapun tidak akan tahu. Lalu orang membagi waktu itu adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah sebuah masa yang sangat jauh. Kenapa sangat jauh? Karena kita tidak akan bisa menuju kepada masa lalu. Ada orang yang bisa menuju masa lalu? Tidak ada. Itu adalah masa yang paling jauh. Walaupun sudah berlalu, tapi masa yang paling jauh. Masa yang sudah kita lakukan itu masa yang paling jauh. Karena kita tidak pernah bisa kembali lagi. Dan masa yang akan datang itu kita tidak tahu. Maka sejatinya, kapan kita akan berakhir? Ada orang mengatakan, ya saat inilah kita berakhir. Karena besok kita tidak tahu. Maka hari akhir pada sejatinya pada diri kita adalah hari ini. Saat ini, itulah hari terakhir. Maka disitulah orang-orang yang sudah mengetahui tentang masa akhirnya adalah hari ini. Dia beribadah seakan-akan ibadah yang dilakukan pada saat ini adalah ibadah yang terakhir. Masya Allah. Itulah bagaimana caranya menjaga amalan-amalan kita agar menjadi punya nilai. Itu baru sekelumit tentang kalau kita menyatakan dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai terjadi lagi saudaraku sekalian, amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak punya nilai atau tidak punya arti. Ayo kita sama-sama rubah sikap kita, rubah perilaku kita, perbaiki bersama-sama ibadah-ibadah kita. Ya tentunya dari mulai amalan-amalannya, bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya, tapi yang terpenting adalah tadi, batiniahnya ibadah. Batiniahnya ibadah itu yang harus menjadi core, menjadi inti dari ibadah. Karena targetnya jelas, Pak. Bukan abu-abu. Targetnya sholat jelas. Tanha anil fasya wal munkar. Targetnya puasa jelas, takwa. Sok mana lagi? Target zakat jelas, Pak. Semuanya itu jelas. Tujuannya jelas itu. Tidak debatable lagi. Yang menjadi debatable itu adalah pengertiannya. Tatkala kita mengatakan orang takwa bagaimana? Terus tanda nilfasal mungkar bagaimana? Ya karena di akal-akalan padahal jelas. Karena yang hak itu jelas, yang batil itu jelas. Di dalam Al-Qur'annya sudah dijelaskan sedemikian rupa. Sejatinya tidak ada yang abu-abu dalam beragama. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita
perbaiki bersama-sama, lalu kita jaga bersama-sama amalan-amalan yang sudah kita lakukan agar tetap menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lanjut dulu ya Pak. Masih dalam Al-Quranul Karim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qafaina bi Isa ibn Maryam wa atainahul Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'ahu ra'fah wa rahmah wa ruhbaniyah. Ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'aha haqqa ri'ayatiha. Masih di Quran surat Al-Hadid ayat 27. Artinya dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam dan kami berikan kepadanya Injil dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang dan mereka mengadakan rohbaniyah. Padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengadakannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Apa artinya? Secara terjemahan detailnya, tatkala kita melaksanakan ibadah puasa nih, khususnya di bulan puasa, itu kan kita lakukan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah, ya, ibadah sunnah kita lakukan, terus menerus kita lakukan. Tetapi sayang 1000 sayang, setelah puasa selesai, tinggalkan begitu saja, tidak dilakukan pada bulan selanjutnya. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala bulan puasa, mohon maaf betul, ibadah itu seperti habis-habisan. Tetapi begitu selesai bulan puasa, selesai sudah. Nya biasa-biasa aja lagi. Itu yang kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibadah di bulan puasa itu kan menjadi tadi katakan yang disebut dengan syahrul tarbiyah, bulan pelatihan, bulan pembelajaran. Maka sejatinya tatkala sudah belajar di bulan puasa, maka kita bisa dilakukan pada bulan selanjutnya. Jangan nunggu lagi, nanti lagi puasa saja, belum tentu. Memangnya kita nanti bulan puasa yang akan datang kita masih dikasih umur? Belum tentu. Ya, belum tentu. Atau mungkin bulan puasanya di masa yang akan datang sudah tidak ada lagi. Kenapa? Ya kiamat sudah terjadi. Tapi yang sudah pasti itu, belum tentu kita akan mendapatkan bulan Ramadan pada yang akan datang. Maka saudara sekalian, apa yang kita lakukan pada bulan puasa, ayo kita dawamkan di bulan-bulan selanjutnya. Dengan catatan tadi, punya nilai, punya arti, punya value, bisa merubah sikap dan perilaku kita. Karena ibadah bukan hanya sebuah formalitas belaka. Karena ibadah itu bukan hanya gerakan-gerakan yang tidak punya makna. Orang senam saja kita punya gerakan, punya makna kan? Punya tujuan agar kita sehat. Masa sholat yang kita lakukan tidak punya tujuan apa-apa? Kan harus punya tujuan. Dan tujuannya harus dicapai. Ya mohon maaf Bapak dan saudaraku sekalian. Bayangkan saja. 50 tahun kita melaksanakan sholat dalam satu hari satu malam 5 kali minimum. Sudah berapa kali coba kita lakukan? Lalu sudah tercapai atau belum tujuan kita dalam sholat?
Kalau belum masih perlu pertanyakan sejatinya. Dipertanyakan Pak. Mohon maaf pemain olahraga. Masa 50 tahun sudah pensiun dijamin? Dijamin Pak. Di profesional olahraga itu paling dia berumur sampai bertahan di sekitar paling tinggi itu 10 tahun. Sudah gitu selesai. Nah ini salat seumur hidup. Lagi-lagi tadi, betul bahwa salat itu ibadah. Tetapi ibadah harus punya makna, punya arti. Betul bahwa membaca Al-Quran itu ibadah. Betul bahwa puasa itu adalah merupakan ibadah. Tetapi apalah artinya kalau ibadah yang kita lakukan tidak menghasilkan apa-apa. Karena tadi formalitas. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti jangan berpikir pintas. Kalau begitu ya udah nggak usah sholat. Asal kita bisa umpamanya meninggalkan perkara yang mungkar dan yang kecil. Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Itu tidak bisa begitu. Nanti jangan pemikiran pintasnya. Ini kan akselerasi berpikir, tidak bisa akselerasi. Ini mas sebuah proses yang harus kita lakukan. Maka puasa, sholat, zakat adalah proses. Dan kita punya keyakinan kalau prosesnya baik, maka hasilnya akan baik. Kalau prosesnya serampangan, ya dijamin hasilnya juga akan serampangan. Kembali kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan puasa atau bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun yang sebelumnya, kesini harus semakin baik. Semakin baik apanya? Semakin baik prosesnya dan semakin baik hasilnya. Karena proses dan hasil itu adalah bagaikan mata uang. Saya tidak akan menggunakan mata uang dalam bentuk koin, karena koin itu tidak ada harganya. Katakan saja kalau $1.000, kalau ada $1.000. Kalau kita dikasih uang $1.000, tapi gambarnya di depan saja, belakangnya kosong, kira-kira mau nggak? Dijamin nggak mau. Masih mending 100 perak, atau mending 100.000 tapi bolak-balik gambarnya ada. Semacam itu. Atau gambarnya lain, itu nggak mau juga, namanya uang palsu karena nggak laku. Itu sama saja, proses dan hasil itu harus begitu. Harusnya begitu. Kalau prosesnya bagus terus hasilnya belum bagus, masih dipertanyakan. Berarti prosesnya sebenarnya belum bagus, itu hanya bagus menurut kita. Jadi kisinya, quality controlnya itu di mana? Sekali lagi, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sejatinya adalah continue. Dalam bahasa agamanya adalah ad-dawam. Terus menerus kita lakukan. Nanti hadis-hadisnya ada. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Qala Allah taala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Artinya begini, ada seorang perempuan yang sudah memintal benangnya menjadi kain, lalu diaut-aut lagi. Itu artinya adalah kita sudah melakukan ibadah tetapi nggak ada hasilnya apa-apa. Ya kan utuh aja seperti benang lagi terburai lagi, tercerai-berai lagi. Nggak bisa digunakan apa-apa kan? Alangkah ruginya kita melaksanakan ibadah, kita melakukan ibadah, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Bagikan orang yang memintal benang menjadi kain, lalu ya aut-aut kembali menjadi benang kembali. Na'udzubillah, na'udzubillah. Apa yang harus kita lakukan? Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan
resep. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadahlah kalian semua sampai datang waktu yang diyakini. Apa itu waktunya? Ajal. Kita yakin kan ajal itu pasti datang? Kematian. Maka saudaraku sekalian, lakukan ibadah-ibadah itu dengan sepenuh hati, dengan penuh pengetahuan, keilmuan kita, dan penuh dengan kesadaran kita, bukan karena paksaan, bukan karena pujian, bukan karena dipandang dan sebagainya, tetapi sepenuhnya. Yang pertama adalah menjalankan perintah Allah, yang kedua adalah dapat menghasilkan apa yang dicita-citakan oleh kita, dan juga menjadi tujuan yang Allah gariskan di dalam Al-Quranul Karim.